saya ingin bertanya ini tentang kronologis daripada pelaporan sampai kemudian kita pada hari ini alhamdulillah sudah bersepakat damai. Pertanyaan saya mungkin ke Bang Herman dulu. Herman Herianto, ya. Bang Herianto selaku pihak yang melapor. Abang muncul ide melaporkan itu seperti apa? Kok muncul ide itu ibaratnya kok aku memang aku pribadi sendiri ya. Kalau ide itu nggak ada aku muncul. Nah, karena awak dipanggil sama pimpinan. Karena awak bawaan pimpinan manggil nggak mungkin nggak pilih kan? Ya. Dipanggil sama pimpinan di kantor tempat kerja. Abang dipanggil itu setelah menerima THR ini? Udah lebih. Abang udah menerima. Abang masuk anggota PUK ini sejak kapan, Bang? Sejak Juni tahun 2020. Ya. Bersamaan dengan Pak Tijau. Bersamaan dengan Bung Amal juga semua. Kalau masuknya nggak bersamaan. Oh, nggak bersamaan. Jadi kira-kira Cuman awal dia- ini ya. masuk bulan Juni. Ya, Sebelum ada penuntutan THR. ya sebelum Nah, ada. setelah masuk muncul penuntutan THR. Ya, karena di pertanggal 1 bulan Juni itu Bung Herianto bersama dengan kawannya ingin menyampaikan bahwasanya dia ingin menuntut THR. Ingin Seperti- ikut. Ya, Artinya sebelum dia masuk, Pak Tijo sudah mulai merancang penuntutan penuntutan THR THR bersama. tahun 2020. Ya, Ah. setelah itu baru Bung Heri ini. Kemudian dapat kabar dari Bung Herianto Ya, bahwa ada upaya penuntutan. Ya, Bang. Dari siapa Abang dapat kabar itu? penuntutan THR THR. yang dari enggak, kalau apanya dari Bung Main kurang. main. Dari Ya, Bung Mai. Mai. Jadi Abang masuk PUK FSPAI, FSPMI ini karena ingin menuntut THR atau kayak mana? Mau ingin ya mau satu pun nuntut THR karena waktu dikecilkan dapat THR itu lebih kecil dari yang kerja yang baru beberapa bulan. Ah. Dari situlah pertamanya awal termenung datanglah si kawan si Mahir ini kasih saran ini karena kebutuhanku masih banyak lagi mau ada Ya. anak sekolah Ya, kan. iya, Bang. Terpaksalah Wak, ayolah ikut aja lah ke sana sama-sama aku bilang. Ikutlah itu proses-proses ini udah ikut ada tangan. Jadi Abang mendaftarkan diri menjadi anggota PUK SPIF SPMI PTKS Pepaso. Didaftarkan, kemudian setelah didaftarkan Abang juga bersedia ikut turut serta dalam upaya penuntutan THR tahun 2020. Abang ikut juga di situ, menuntut THR juga. Sampai kemudian realisasi setelah hari raya ya. Ya, Fitri. iya. Setelah hari raya itu, Iya. setelah hari raya apanya? Iya. Cairnya Bulan 6 tanggal 28. 28 Juni. Ya, cair THR melalui perjuangan Serikat FSPMI dengan diapakan Ketua KC FSPMI. Dari situ Ketua kan. KC FSPMI Kabupaten Padang Lawas. Artinya kawan-kawan buruh ataupun pekerja yang menuntut THR itu kemudian memberikan kuasa kepada KCF SPMI Kabupaten Padang Lawas, Ya. Bung Maulana Syafi'i dan Bung Puluhan Perdoman Pane. Nah, kan atas dasar surat kuasa khusus itulah KCF SPMI Kabupaten Padang Lawas mengadvokasi tuntutan itu Ya. agar perusahaan merealisasikan THR tahun 2020. Ya. Dan alhamdulillah upaya advokasi tuntutan THR itu realisasi. Artinya perusahaan bersedia menyalurkan THR tahun 2020 kepada sekian orang. Berapa orang? Sekitar 80 orang. 80 pekerja orang. BHL. Pekerja BHL yang 80 itu. Ya. Termasuk abang BHL juga? Baik. Kemudian
Kemudian perusahaan menyerahkan uang itu kepada siapa? Ketua KC. Ketua KC Bung Maulana Sapi. Iya bang. Iya. Berapa banyak bang yang diterima bang? Lupa saya. Ratusan juta. Hah? Lupa saya. Lupa. Saya lupa. Seratusan juta. Ratusan juta. Seratusan juta. Ada kwitansinya kan? Ada. Ada kwitansinya. Nah, setelah KCFSPMI Kabupaten Padang Lawas menerima ya sejumlah uang THR tahun 2020 untuk dibagikan kepada 80 orang, apakah kemudian itu sudah dibagikan bang? Sudah dibagikan kepada berapa orang bang? 80 yang di PAS. 80 orang. 80 orang. Itu semuanya sudah mendapat? Sudah. Dibagikan oleh KCFSPMI Kabupaten Padang Lawas atau PUK? Dibagikan ke PUK. Oh, jadi KCFSPMI Kabupaten Padang Lawas menyerahkan uang itu Ke PUK. kepada PUK, Ya. SPI, FSPMI, Padang Lawas. PPHS, Papaso. PAS. Siapa yang menerima Bung Amal Siregar. Amal Siregar dan Bung Kijo. dari Munte. Baru PUK, SPI, FSPMI kemudian menyalurkan uang THR ini kepada pekerja kepada BHL yang 80 orang. Ya. Masing-masing Jumlah. Tergantung bang. Tergantung jumlah HK-nya. Tergantung Sesuai. jumlah kakaknya. Dan alhamdulillah sudah menerima semuanya. Sudah menerima Di bulan semuanya. berapa penyerahannya? Di tanggal 28-29 bulan Juni tahun 2020. Oke. Termasuk Bung Erianto juga menerima di saat Ya, itu. termasuk. Oke. Jadi setelah penerimaan itu nggak ada masalah. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada masalah. Sampai kemudian muncul pelaporan ini. Ya, muncul tekanan dari perusahaan ke Bung Heri bahwa mereka mengetahui ada pemotongan yang dilakukan oleh PUK, FSPMI, SPMI PT PAS sebesar 20% begitu. 20%. Ya, Betul, 20%. pemotongan itu. Pemotongan itu sesuai dengan kesepakatan kita yang diadakan sebelum penuntutan dan bahkan setelah penuntutan. Itu yang kita bubuhkan berita acaranya dalam agenda kita di Papaso per tanggal 08 Juni 2020. Jauh sebelum THR itu dicairkan oleh perusahaan ke FSPMI Padang Lawas. Artinya sejak awal kesepakatan 20% Ya, dipotong untuk biaya dana perjuangan. dana perjuangan dalam hal penuntutan THR ini dipotong oleh Dipotong oleh PUK. KCFSPMI, Dipotong oleh PUK karena SPI, ya FSPMI, Padang Lawas. PPHS Papaso. Ya. Dan kemudian diserahkan sebesar 5% itu untuk PUK, untuk PUK PT PHS, 5% untuk PUK DNS dan 10% untuk pengurus KC dan tim seluruh yang turut serta dalam memperjuangkan tuntutan itu. Dan itu sudah disepakati sejak awal. Abang mengetahui itu kesepakatannya? Kalau memang sebetulnya sejujurnya memang awak yang gue bilang untuk sudah mengaku aja yang jujur ini kan. Iya. Cuma gue dengar cuma uang pendaftaran itu aja. Pendaftaran. Jujur aja Bang Kijo ya. Iya. Abang nggak atau mungkin karena abang ini masuk di tengah jalan. Memang dia di waktu pertemuan di Papaso, Bung Heri ini kami undang. Ya enggak? Betul enggak? Pertemuan di Papaso, Bung Heri saya undang sendiri. Kalau sempat nanti. Oh iya. Undang kan di situ. Kan nggak sempat. Penyampaiannya Di saat itu? Di saat itu. Bahwa- Makanya Bung Heri nggak tahu bahwasannya potongan 20%. Iya. Tapi setelah pemberian uang, mau memberikan uang THR sama Bung Heri, saya sampaikan bahwasanya biaya perjuangan dipotong 20% dan KTA 130, Ya.
Dan buku yang dia terima ataupun udah dipotong biayanya 35. Nah, di situ apanya? Oh, di situ. Jadi Nah, itu memang udah kujelaskan sama Bung Heri waktu dia menerima THR yang di rumah. Betul. Nah, Tapi sebenarnya kalau saya rasa itu kronologisnya ini lebih kepada karena Bung Heri kan sudah terima, artinya sudah tanda tangani dan beliau sebenarnya tidak ada persoalan lagi dengan tidak itu. ada masalah lagi. Nah, ternyata di tengah perjalanannya ada yang menggesek. Nah, yang menggesek ini kita nggak tahu itu yang perlu Itu kita yang kemudian ya. yang kita tanyakan ke Bung Heri. Makanya itu kenapa Bung Herianto merasa hilaf. Ya. Melaporkan pihak-pihak yang terlapor ini ke Polres Padang Lawas atas kehilafan itu. Iya. Itu. Jadi setelah abang melapor ke Polres Padang Lawas, terus apa yang terjadi, Bang? Terjadi ya diinterogasi, dibilangnya tuh yang masalah yang THR ini lah. Iya. Nah, jadi yang gue bilang sama Bang Ida ini pas ini gue bilang tadi, ditanya sama orang itu, kenapa kok tanya saya sama si Kija itu potongan apa aja katanya. Jadi gue tanya, cuma uang pendaftaran aja gue bilang, karena seingatku itu aja. Nah, yang kemudian itu gue tanya lagi gitu lagi, ketiganya itulah yang ditanya Bang Kijo ini lagi. Abang nggak ingat kalau Bang Kijo sebenarnya udah menyampaikan pada saat Pemberian. THR itu bahwa ada potongan 20% untuk dana perjuangan. Nggak ingat Abang? Terakhir ini Bang Kijo ngomong itulah, terakhir itu baru yang aku ingatnya, terus Ismail pun bilang gitu juga. Jadi itulah yang abang merasa hilaf. Iya. Situ sebenarnya udah disampaikan pada saat itu tapi lupa gitu. Iya. Oh. Siapa yang ngajak yang nyuruh abang ke Polres melapor itu siapa, Bang? Siapa? Yang ngajak si Kamil panggil aku pas masih Kamil ini apa posisinya, Bang? asisten Asisten apa? Abdelin 2. Abdelin 2. Dia yang mengajak abang? Iya. Mengajak atau menyuruh atau seperti apa? Mengajak. Jadi dia ikut Itu ke mengajak Polres? pun aku Pak apa ya Pak Ustaz kan. Ah. Mau ngajak mau tujuan kemana kan nggak tahu. Suruh ganti pakaian aja. Oh gitu. Tiba-tiba udah nyampe Polres Abang gitu. lagi di mana rupanya saat itu? Pas mau ngisi minyak motor kalau mau kerja kan. Mau berangkat kerja? Iya. Ah, Terus panggil. di warung terus ngisi minyak. Di pom apalah minyak kami kan sana kan. Oh, terus Dipanggil. dipanggil sama si Kamil. Ya, dapat dak aku bilang kan. Ah. Udah ganti aja pakai dulu aja ikut katanya. Ah. Namanya orang bodoh ini Iya, ya, iya. lurus saja kan. Terus? Gantilah. Ah. Mau kemana ini? Udah layak tahu ya kau katanya. Ah. Apanya ini? Udah ikut aja lah, nggak tahu kan. Iya. Sama ibu-ibu itu kan sama anak-anaknya. Berapa orang ibu-ibu itu, Bang? Pokoknya kami berlima lah. Berlima ibu-ibu itu ya. Ibu-ibu itu siapa? Orang itu 4 berlima sama aku lah. Ibu-ibu ini siapa? BHL. Ya BAL. BHL. Namanya nggak ingat lah apa namanya. Mereka ini diajak juga Kok itu setahu gua aku masuk motor udah di motor orang itu. di motor siapa? Di motornya motor dandu. Mobil maksudnya? Ya mobil. Mobil apa? Mobil mobil apa ya? Ampas Mobil milik pribadi atau perusahaan? pribadi. Milik pribadi siapa? Dandu. Dandro. Jadi begitu abang dipanggil sama Pak Kamil selaku asisten, abang dipanggil kemana? Kepanggil ke motor itu diajak ke Suruh ganti baju. langsung ganti. Abang pergi ganti baju ke Iya. rumah. Abis itu datang lagi menghadap sama Pak asisten. Suruh udah ayo rapi gitu langsung Bang, pergi. hadapnya di mana? Mereka nunggu di mana? Kami Ada apa, apa? Bang? Pas jumpanya suruh naik di motor di dekat pos itulah simpang warungnya Pak Kumis. Oh, di situ mereka nunggu. Begitu abang nyampe di situ, mobil sudah standby, sudah Nah, siap. nah. Jadi abang dipersilakan naik mobil. Iya. Nah, di dalam mobil itu ada 4 orang ibu-ibu Iya. pekerja BHL, Iya. PT PHS Pepaso. klarifikasi dulu. Ustaz. Ah, 4 orang ibu-ibu atau 3 orang ibu-ibu? 3 orang ibu-ibu, laki-laki 1. Laki-laki Oh, 2 lah. 3 orang ibu-ibu di dalam mobil. Berarti bukan 4 orang. Di dalam mobil berapa orang ibu-ibu? 3. 3. 3 orang. Oke. Habis itu siapa lagi yang ada di situ? Aku tuh laki-laki aku 1. Ah. Terus ibu yang 3 itu 3. Iya. Sama laki-laki namanya Muharram tak siapa itu kan. Ah, Itulah 5. Sama yang Mbak Motor Dandru, ah, Bos Kamil.
Ada 7 orang aja. Amin. Yang laki-laki yang itu BHL juga? Ya, Berarti 3 perempuan, ibu-ibu, 1 laki-laki yang BHL, baru Pak Herianto, baru Pak Kamil selaku asisten 2 ya? Asisten Abdel 2 ya? Abdel 2. Baru Danru yang bawa mobil. Iya. Tujuannya kemana? Itu tujuannya Nggak tahu waktu itu. nggak tahu. Terus kapan disampaikan bahwa tujuannya ke Polres? Tiba-tiba ya itulah di pos Sosainda itu kan ada warung seberang sebelah sini kan, situlah kami di situ. Waktu di jalanan abang nggak tanya? Nggak ada tanya. Ibu-ibu tahu orang itu mau kemana? Itu pun dia pun nggak tahu juga. Jadi di dalam mobil diam-diam aja Ya, semua? diam. Nggak ada ngobrol? Yang ngobrol-ngobrol seloro-seloro. Oh, jadi nyampe ke sana, nyampe berarti warung yang di depan simpang Polres itu? Iya, pos Oh, Sosainda. pos itu. Nyampe di pos itu? Itulah berhenti istirahat kami nungguin manajer. Oh, manajer PT PH Sukasih. Abis itu datang dia? Datang, lama udah ya masuk katanya, masuk kemana? Masuk lah karena udah motor semua, rupanya belok lah. Belok ke Polres. Nah. Kaget orang apa? Hah? Kaget? Ya kaget lah. Nggak ditanya, kita mau kemana gitu? Ya, aku tanya, ya kok nanti kata bungkus jujurnya aja yang malam itu yang gini-gini kan. Tapi kan yang malam pertama itu dia ngomong gitu nggak ke bawah ke polsek lagi, pos lagi kan. Ya apa kan namanya yang bodoh ini Abang ya. merasa waktu itu ngobrol itu semacam curhat aja? Iya, Bukan istilahnya ingin lapor? enggak. Ternyata curhat itu Dijadikan plural itu lah. Jadi abang langsung bawa ke Polres, habis itu masuk ke dalam? Iya, Masuk ke dalam, semuanya ikut ke dalam? masuk ke dalam, aku belakangan, orang di duluan di apa? Di interogasi. Orang di duluan semua. Abang sendiri yang belakangan? Iya. Jadi pada saat abang masuk, siapa aja di situ? Situ ya awal disuruh masuk sendiri. Oh, jadi abang temannya sama polisi aja? Polisi, ini satu lagi yang dampingin si apa? Kamil ikut? Nanti apa ya dulu kan. Ikut dia. Bandung Desa, aduh, Desa. Jadi Panggilan keduanya lagi, ke sana lagi, dia nggak masuk, aku sendirian yang masuk. Jadi di saat itu abang langsung dianggap melaporkan lah itu di situ ya, langsung dicatat sama polisi. So itu cara ngomongnya dibilang kalau tadi itu bilang kita ibaratnya curhat ya kan, awal nggak tahu ini dicatat juga. Dicatat itu pas tetap kan awak yang bodohnya langsung. Jadi itu udah menjadi laporan itu. Iya. Saat pertama kali abang di situ itu udah dianggap sebagai laporan. Iya. Jadi sebelum nyampe ke Polres pernah nggak abang dipanggil manajer atau askep diancam kalau nggak ngadu di PHK gitu? Nah jujurnya Pak ya, memang dipanggil aku. Siapa yang manggil? Sama Askep. Askep ya. Ada kawan abang dipanggil? Nggak ada, cuma aku sendiri. Ada si Bininya Sarwedi sama Bininya Bang Pulungan. Apa disampaikan bang? Sampaikan itulah disuruh yang antara di interogasi orang perempuan itu dulu yang 2 kan yang kami dipanggil itu kan. Nah, interogasi itu dipanggil suruh ngaku gini-gini, orang itu tetap memang nggak ngaku. Tetap nggak ngaku kan, suruh pulang tinggal ngaku. Nah di interogasi lah gini-gini gue bilang ya awak sejujurnya semua ya aku luaskan lah saking pertama ini udah jengkel lah kan dari laporkan sama pimpinan setempat nggak ada responnya kan Pak kan. Nah, jadi gue tunggu gini-gini, datanglah si kawan ngajakin gini-gini, gue bilang aku ikut, gue bilang karena aku butuh duit untuk masukkan anak ke sekolah, bentar karena sekolah gue bilang. Tunggu dulu aja. Matikan aja.